Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar para profesional? Semoga hari ini menjadi hari yang berbahagia buat kita. Baik, sebelum kita mulai khotbah kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkaulah Tuhan yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan paham firman-Mu Tuhan, dan kami dapat menyampaikan firman-Mu ini di tengah-tengah para profesionalis. Ya Tuhan Allah Bapa, ajari kami Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita mendengarkan khotbah kita. Saya mengambilnya dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 28. Demikianlah bunyinya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Allah yang kecil. Sebab segala Allah, di sini Allah Roh kecil, bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi Allah, bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Pada Tuhan, hai suku-suku bangsa, pada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 2002 kemarin ada satu lembaga yang namanya adalah Corruption Perception Index mengeluarkan data, yaitu data memperlihatkan tingkat korupsi seluruh dunia. Nah, bagaimana peringkat Indonesia? Bapak-bapak mungkin sudah ada yang tahu bahwa peringkat di Indonesia pada tahun 2002 ada di 110 dari 180 negara. Artinya Indonesia masih negara yang terkorup di dunia. Bapak-bapak dan Ibu, bahwa skornya itu ada di posisi 34 kalau kita lihat ya datanya itu di 34 ini kita itu sama dengan Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone. Ini adalah negara-negara di Afrika. Jadi bapak-bapak bisa Anda bayangkan bagaimana negara kita masih sebatas negara-negara orang yang masih korup. Tapi banyak juga negara-negara yang kita sudah yakin negara baju, tapi juga masih negara korupsi. Yaitu kalau saya boleh sebutkan di bawah ranking kita, yang paling terkorup itu adalah Somalia. Baru di Kongo, Irak, Iran, Rusia, dan lain-lainnya. Tapi kita juga harus tahu negara yang terbersih dari korupsi negara mana. Bapak-bapak juga mungkin tahu, yaitu negara, ya benar, negara Denmark. Ya, baru diikuti dengan negara Finlandia, baru Selandia Baru, Norwegia, Singapura, baru adalah Swedia. Nah, dari ini, di sebuah negara-negara yang terkorupsi tersebut, seorang Daniel Erickson mengatakan, dia adalah Chief Executive Officer dari Transparency International, menyebutkan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam memerangi korupsi. Saya ulangi lagi, peran pemimpin sangat penting dalam memerangi korupsi.
Kalau kita lihat di Indonesia, korupsi sudah sangat merajalela dari sana kemari. Bagaimana peran Bapak dan Ibu di pimpinan di perusahaan, maupun dimanapun Anda berada sebagai pimpinan atau sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Di sini disebutkan bahwa kita perlu ada bagaimana kita bisa memperkuat integritas kelembagaan, juga memastikan adanya efisiensi penggunaan layanan publik dan meningkatkan pengawasan internal dan penegakan hukum. Dengan juga bagaimana kita memperkuat kebijakan-kebijakan para inspektorat dan pengawas. Bapak dan Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu Bapak dan Ibu perlu sangat meyakinkan agar perusahaan Bapak dan Ibu menjadi perusahaan yang bersih. Bagaimana? Jadi di 1 Tawari 16 ayat 23 menyebutkan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Di sini disebutkan, ayat ini menunjukkan bagaimana kita sebagai para manajer, sebagai pimpinan, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, untuk selalu mengutarakan ini, selalu hari-hari, per hari. Jadi jangan bosan, kita selalu mengingatkan orang supaya takut akan Tuhan, supaya kita dijauhkan oleh tindakan-tindakan korupsi itu. Tahu tindakan-tindakan yang sangat bertentangan dengan perintah Tuhan. Di sini disebutkan bahwa kita selalu bernyanyi, memberikan kabar kedamaian dari daripadanya dari hari ke hari. Itulah tanggung jawab kita. Sehingga apa sih bagian-bagian supaya kita tidak mau terjerembab di dalam korupsi tadi itu, ada apa hal yang perlu Bapak tahu, yaitu adalah seperti suap. Kedua itu speed money atau grace payment. Tiga, pemerasan. Dan keempat, penipuan karyawan atau employee fraud. Bapak dan Ibu, saya tidak membahas semuanya, tapi saya mengambil salah satu contoh, yaitu yang sering kita lihat selalu lihat di masyarakat, yaitu adalah contoh suap. Nah, suap ini bagaimana sih? Ada hal-hal yang mungkin pasti kita sering mengalaminya, yaitu contohnya ketika kita ingin memenangkan suatu kontrak. Bapak dan Ibu pasti mengetahui bagaimana ketika kita sebagai pimpinan, sementara kita dituntut untuk bisa memenangkan kontrak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berbuat bersih atau kita melakukan pendekatan kepada yang punya? Kalau kita sekarang ini terpaksa supaya kita menangkan, kita melakukan suap. Ini salah satu contoh. Dan juga ketika kita meminta persetujuan dari pemilik, terutama apabila Bapak punya proyek ini minta persetujuan, minta izin dari pemerintah, sehingga supaya pekerjaan kita cepat, supaya proyek kita bisa dikerjakan dengan cepat, kita bisa shortcut, yaitu melakukan suap. Nah, disinilah kita sehingga dengan suap ini, contoh suap inilah yang menjadikan kita menjadi bahan dari korupsi tadi. Dan juga mungkin bapak-bapak dan ibu sebagai pimpinan tahu hal ini, yaitu apalagi di bagian keuangan, direktur keuangan. Hal ini sangat sering, yaitu apabila bapak dan ibu berhadapan dengan pajak. Pajak ini bagaimana kita supaya pajak kita kecil, makanya kita memanggil orang pajak dan kita meminta supaya pajak kita menjadi kecil, dan akhirnya orang pajak juga memberikan hal itu. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana suap itu dilaksanakan, dan ini adalah bagian korupsi. Bapak dan Ibu sekalian yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan
selalu dihadapkan hal ini. Bagaimana kecurangan-kecurangan dan tindakan-tindakan korupsi itu ada di depan mata kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena sistemnya itu demikian. Mulai dari pimpinan atas sampai bawah, semua itu sudah masuk di dalam sistem, sehingga kita tidak bisa keluar. Apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu? Yaitu kita harus meminta pertolongan Tuhan agar kita kuat, sehingga kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah Bapak dan Ibu terima, sehingga saatnya orang-orang sekeliling Bapak dan Ibu dapat mendengar penyelamatan Tuhan. Di sini disebutkan, yaitu di ayat 24, yaitu saya kembalikan membacakan, yaitu ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dan itu aplikasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu Bapak dan Ibu ingin menjadi orang yang bersih dan juga perusahaan yang bersih dari tindakan-tindakan korupsi tadi. Yaitu apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita meminta pertolongan Tuhan. Dalam meminta pertolongan Tuhan itu bagaimana? Ada 4 hal yang akan saya jelaskan di sini, yaitu adalah kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Sebagai pemimpin, kita membutuhkan iman sebagai panggilan untuk memimpin, sehingga kita selalu minta tuntunan Tuhan, supaya Tuhan selalu memberi kita kekuatan dalam mengatakan kita tidak mau ikut di dalam tindakan-tindakan tadi. Kedua, kita bisa berdiskusi dengan teman atau keluarga ataupun dengan para pemuka agama seperti Bapak dan Ibu pemuka agama, pendeta. Kita bisa menceritakannya supaya kita diperkuat, didukung, supaya kita tidak mau melakukannya. Ketiga, kita bisa mengembangkan keahlian atau talenta kita yang kita dapat miliki. Bapak dan Ibu mungkin apabila di dalam sistem, ketika Bapak Ibu tidak mau melakukannya, sehingga Bapak dan Ibu akan dikeluarkan di perusahaan itu. Bapak dan Ibu jangan khawatir bahwa Bapak dan Ibu punya talenta, punya kekuatan. Bapak dan Ibu bisa mencari perusahaan-perusahaan lain yang memang mendukung Bapak, sehingga Bapak dan Ibu bisa menjadi orang yang benar di hadapan. Dan selanjutnya kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita apabila kita jatuh. Tuhan tidak akan memberikan kita apa yang tidak dapat kita bisa kerjakan. Ialah firman Tuhan, Bapak dan Ibu, supaya dalam firman ini Bapak menjadi kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam pekerjaan Bapak. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa ya Tuhan, dalam hal ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sokongan hidup kami di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.